Halo, selamat siang, selamat berjumpa dengan S3 Nganggur. Baiklah, kali ini kita akan membicarakan tema tentang kecerdasan finansial di dalam Islam untuk menggapai sebuah kesejahteraan. Oke, kita tahu bersama bahwa panduan hidup untuk orang Muslim atau orang Islam adalah Al-Quran. Ia berisikan panduan hidup dari berbagai segi bidang kehidupan, mulai dari politik, ekonomi, sosial, budaya, dan lain-lain. Ya, jadi saya sering mendengar sebuah pertanyaan, kemudian dijawab dengan pertanyaan yang menurut saya jawabannya sangat konyol. Misalkan ada orang pergi ke Pak Ustadz atau tokoh agama, Pak, bagaimana supaya kaya? Terus dikasih ini sholat yang rajin, sholat berjamaah. Ini baca ini. Kemudian misalkan, Pak, supaya saya bisa menang di dalam perkancahan dunia politik, bagaimana? Sholat yang rajin. Jadi jawabannya sholat terus. Atau baca ini terus. Itu sangat tidak masuk akal. Karena apa? Karena di dalam Al-Quran itu tidak hanya membahas tentang sholat. Dan solusi-solusi dalam kehidupan dalam Al-Quran itu bukan hanya sholat, tetapi banyak. Nah, salah satunya yang saya akan bahas untuk supaya orang itu sejahtera dalam kehidupannya, yaitu ternyata Islam itu telah membahas kecerdasan finansial jauh sebelum tokoh Barat menulis buku tentang kecerdasan finansial. Ya, Anda tahu kan tokoh Barat itu siapa? Misalkan Robert T. Kiyosaki atau yang lainnya, itu banyak menulis tentang kecerdasan finansial. Tetapi sebenarnya sebagai umat Muslim itu sudah ada panduannya dalam Islam. Saya akan tunjukkan. Ya, kemarin saya sudah membahas tentang kecerdasan finansial di surat An-Nisa. Saya akan ulangi lagi ya, yaitu surat An-Nisa. Langsung saja surat An-Nisa ayat 6. Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurutmu mereka telah cerdas. Nah, kan? Di sini di garis bawahi mereka telah cerdas. Jadi konteksnya ada seorang yang ingin menyerahkan hak anak yatim itu karena dititipi harta oleh orang tuanya yang meninggal dulu. Ini hartanya sendiri loh, harta anak yatim. Itu harus ditelisik, diinvestigasi, diselidiki apakah dia sudah cerdas tidak dalam memelihara harta. Kan ini berarti berkaitan dengan kecerdasan finansial, ya, intelijensia finansial. Maka kalau sudah cerdas, serahkanlah hartanya. Artinya Allah tahu kalau Anda tidak cerdas, ya. Artinya Allah tahu kalau anak yang ditinggali bondo, ditinggali harta tadi, anak yatimnya tidak cerdas, tidak dikasih harta dulu sampai dia cerdas. Artinya kalau ini ditarik di kehidupan kita sehari-hari, bukan konteksnya sebagai seorang yatim yang mempunyai harta warisan, bukan, tetapi Anda, apabila Anda tidak cerdas, ya Allah enggan menyerahkan hartanya kepada Anda. Cerdas dulu, baru oh ini cocok, ini saya kasih harta yang dari Allah untuk kamu. Nah, itu kan. Ya, kita terus mendefinisikan apa sih artinya cerdas. Cerdas ya pandai menata keuangan. Kalau misalkan Anda cerdas memelihara sapi, berarti Anda pandai memelihara sapi, mulai dari menata pakannya, memanajemen kandangnya. Nah, cerdas dalam hal finansial juga begitu, menata keuangannya, menata
tabungannya, menata pos ini, pos itu, supaya Anda tidak besar pasak daripada tiang. Kalau anak yatim tadi dibiarkan belum cerdas terus dikasih harta, ya hartanya akan hilang. Untuk ini, untuk itu, untuk ini, untuk itu, untuk amal. Ya, seperti itulah. Nah, tapi ada surat yang kedua ini yang sangat fenomenal sekali, yaitu surat Yusuf. Nah, ini sangat fenomenal sekali. Semua orang Islam tahu kisah ini, tetapi jarang mempraktekannya di dalam kehidupan sehari-hari, di sepanjang kehidupannya. Nah, ini langsung saya bacakan ya, yaitu surat Yusuf ayat 48. Kemudian setelah itu akan datang 7 yang sangat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya tahun. Sulit kecuali sedikit dari apa bibit gandum yang kamu simpan. Jadi kisahnya kan Nabi Yusuf itu ada takwil mimpi ya. 7 tahun itu musim subur untuk menanam, 7 tahun paceklik. Kemudian Nabi Yusuf itu menganjurkan untuk menyimpan waktu masih dalam kondisi normal 7 tahun itu, kemudian panen, disimpan untuk kemudian digunakan 7 tahun yang paceklik, yang sulit itu. Nah ini, yaitu pada surat Yusuf ayat 47 juga ada. Agar kamu bercocok tanam 7 tahun berturut-turut sebagaimana biasa, kemudian apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan di tangkainya, disimpan ya maksudnya, kecuali sedikit untuk kamu makan. Jadi secukupnya saja makannya itu. Nah, apa maksudnya ini? Ini adalah maksudnya intelijensia finansial, intelijensia pangan, intelijensia manajemen pangan Nabi Yusuf, untuk sebagai wawasan kita, untuk sebagai inspirasi kita dalam kehidupan sehari-hari. Kalau ditarik di dalam kehidupan kita yang rentan panjang, umur kita, misalkan umur dari 0 tahun sampai kita tua 80 tahun, itu bisa juga dibawa ke manajemen seperti ini. Kita mengetahui bahwa umur manusia produktif itu, yang dinamakan umur produktif itu kan biasanya antara umur pemuda ya. Pemuda itu umur 20 sampai 40 tahun. Atau mungkin 20 sampai 50 tahun. Nah, umur produktif itu hendaklah kita pandai menyimpan seperti ini tadi. Seperti 7 tahun itu kita normal, berproduksi, berpanen ria, panen dengan normal, tapi jangan lupa nanti 7 tahun kemudian akan datang masa tuwek, paceklek. Nah, jadi saat kita muda, kita produktif, kita ingat masa tuwek, paceklek, ya kita nggak menghabiskan harta kita secara boros. Nanti kita akan definisikan apa itu boros. Kita ingat, kemudian kita simpan. Nah, Nabi Yusuf kan menyarankan menyimpan di lumbung pangan. Kita simpan. Dan kecerdasan finansial untuk menyimpan itu macam-macam. Ada yang namanya penyimpanan tabungan biasa untuk hari tuwek paceklek, kemudian penyimpanan yang sifatnya deposito untuk hari tuwek paceklek, kemudian penyimpanan yang berupa aset untuk hari tuwek paceklek, kemudian penyimpanan juga bisa berupa yang menghasilkan passive income. Itu kan berarti Al-Quran telah memberikan dasar-dasarnya, yaitu lewat kisah inspiratif Nabi Yusuf, supaya kita saat tuwek paceklek, kita tidak terhina-hina, kita tidak meminta-minta, kita tidak mampu loyo kemudian memberatkan tetangga kiri, kanan, anak. Biasanya orang tua kan terus mengemis kepada anak, terus habis tidak dikasih nyumpahin kamu dulu, ini saya urus kok sekarang nggak tahu diri, gitu kan. Kemudian dan seterusnya, supaya kita terhindar dari
ketidaksejahteraan. Allah tahu itu, maka Allah menginspirasikan lewat kisah yang surat An-Nisa tadi dan kisah Nabi Yusuf. Tetapi banyak orang yang nggak peduli. Umat Islam itu asal ngawur. Ngawurnya ngawurnya itu membawa-bawa nama agama. Ngawurnya itu beralaskan agama. Ngawurnya itu dia membawa-bawa kebenaran, padahal dia ngawur. Contohnya tadi, nggak usah dihitung-hitung ya, nggak usah di manage, yang penting seneng aja. Istri pengen apa kasih, anak pengen apa kasih, nyoh jebulane tongpes terusan. Apa itu yang diajarkan? Tentu saja tidak. Ya tadi tentang kecerdasan finansial, kalau mau mengkasih kepada anak yatim tadi harta warisan dari orang tua, diuji dulu ini sudah cerdas belum finansialnya. Ya, kecerdasan finansial itu kan menyangkut tata keuangan loh. Anda malah nyoh. Semuanya itu sudah ada posnya. Nah, kalau nyoh nanti Anda bangkrut seperti tadi. Anak yatim yang diserahi tidak diuji dulu, ternyata dia tidak punya kecerdasan finansial yang bagus. Punya harta nih dari orang tua warisan 100 juta, nyoh kasih. Tak taunya dia nyoh 100 juta itu ya habis nanti. Kan seperti itu. Nah, banyak orang itu yang berkedok agama, tapi sebenarnya yang muncul setan. Nah, gitu kan, serasa dihitung-hitung. Islam pira kok ngono diganti oleh Gusti Allah. Ya nggak diganti, wong Gusti Allahnya aja nyuruh Anda cerdas finansial dulu, baru menata keuangan dengan baik, baru terhindar dari kebangkrutan. Kok Anda nyoh kemudian berkedok agama, ya itu namanya boros. Nah, kalau kita berbicara boros itu adalah temannya setan nanti kan. Jadi Kak, saya bilang di depan bahwa banyak orang itu mengatasnamakan boros, tapi diatasnamakan atas nama agama, seolah-olah boros itu benar. Ya, misalkan ini ya, dalam surat Al-Isra ayat 27. Ini jelas nih, boros itu temannya setan. You yang boros temannya setan. Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan. Lah Anda nyah calcul boros sampai jong, itu bukan mengatasnamakan agama, itu sebenarnya setan. Karena setan itu sangat ingkar. Ya Allah tahu ujung muara boros itu adalah besar pasak daripada tiang, dan hasil akhirnya ada kemelaratan, ketidaksejahteraan, ketidakbahagiaan. Maka Allah menamakan boros itu temannya setan. Nah itu. Kemudian masih ada orang yang tidak paham apa itu boros, ya kan? Boros itu jelas definisinya ya. Boros itu apa sih? Nah, boros itu adalah yaitu mengeluarkan kemampuan keuangan tidak sesuai dengan kapasitasnya. Jadi misalkan Anda itu kapasitasnya 100.000 misalkan, terus kemudian Anda mengeluarkan keuangan itu sampai 200 itulah, itu boros namanya, sampai harus berhutang. Nah, boros itu adalah berlebih-lebihan dalam pemakaian uang dan barang sebagainya. Misalkan lagi Anda walimahan mampunya cuma misalkan 10 juta, kok sampai misalkan 50 juta, lah itu boros namanya. Makanya saya sering menyebut setan sumbangan.
tadi kan sudah dikatakan bahwa boros itu temannya setan. Boros itu definisinya adalah pemakaian uang, barang yang berlebih-lebihan tidak sesuai dengan kemampuan. Itu namanya boros. Anda punyanya uangnya 10 juta, pengen walimahan 50 juta. Itu namanya jadi saudaranya setan, boros. Gitu kan. Atau misalkan yang kedua konteksnya beli gengsi. Ya karena Anda pengen menjunjung tinggi budaya kegengsian tadi, walimahannya nggak umum, masa walimahan cuma 10 juta, ya harusnya yang umum 40 juta, minimal 30 juta, 50 juta. Lah itulah namanya bukan beli fungsi, tapi beli gengsi. Kalau walimahan sesuai fungsinya, ya sebenarnya fungsinya apa? Fungsinya itu kan supaya orang lain mengundang makan-makan, dan yang penting orang lain sudah tahu kalau kita menikah. Cukup hajatan, cukup. Atau misalkan dalam hal teknologi, misalkan Anda pengen beli HP. HP itu kan fungsinya cukup untuk telepon, untuk WA, untuk internet. Ya, Anda cukup misalkan belinya yang 2 juta, 3 juta. Tetapi karena Anda beli gengsi, loh teman saya itu beli HP-nya nggak segitu, masa saya segitu, malu dong. Maka Anda jadi temannya setan, boros. Beli yang 10 juta. Nah itu beli gengsi, bukan beli fungsi. Atau dalam hal misalkan mobil. Mobil juga demikian, mobil itu fungsinya apa? Yang penting juga cukup enak, punya AC, nggak boros bensinnya. Nah, udah beli. Ya sampai beli miliaran atau ratusan juta. Nah seperti itu namanya beli gengsi, bukan beli fungsi. Itu juga kategorinya boros. Ini dalam hal lain yaitu menghamburkan secara berlebih-lebihan uang dan sebagainya. Jadi seperti itu ternyata, bahwa kecerdasan finansial itu, kenapa Allah itu membimbingnya? Karena tahu bahwa muara dari ketidakpandaian kita, ketidakcerdasan dalam finansial adalah kemelaratan. Dan kemelaratan ujung-ujungnya adalah apa tadi? Mendekatkan diri kepada kejahatan, kekufuran, dan kekufuran mendekatkan diri kepada kekafiran. Jadi kalau Anda miskin, coba introspeksi diri. Jangan-jangan Anda tidak dekat dengan ajaran Islam. Ya, seperti yang saya sampaikan di depan, bahwa ajaran itu bukan hanya sholat, bukan hanya puasa, dan bukan hanya zakat, ya kan? Oke, jadi seperti itulah ya. Dan kalau misalkan, jadi kalau kita melanjutkan definisi boros, ada di dalam Al-Quran juga, yaitu di dalam surat Al-Isra ayat 26. Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, pada orang miskin, dan orang dalam perjalanan. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sebenarnya orang boros adalah temannya setan. Ya, jadi itulah 3 ayat yang mengusung umat, khususnya umat Islam. Sebenarnya bukan hanya umat Islam, karena Al-Quran ini adalah panduan untuk semua umat tentang kecerdasan pengelolaan keuangan. Yang pertama tadi yaitu jangan boros, secukupnya, beli fungsi tidak beli gengsi. Boros adalah sesuai kemampuan kita. Kalau di luar kemampuan kita namanya boros. Kemudian yang ketiga yaitu menata keuangan. Ingat akan adanya hari paceklik, di mana hari kita tua nanti. Maka masa muda simpanlah dalam bentuk aset, dalam bentuk deposito, atau dalam bentuk hal-hal yang lain yang nanti bisa dipetik di masa tua. Kemudian yang selanjutnya yaitu
kecerdasan finansial, bahwa Allah itu menyuruh kita untuk menggunakan akal kita ya dalam mengecek kecerdasan finansial seseorang. Ini ya, seperti dalam surat Al-Isra ayat 5. Dan janganlah kamu serahkan pada orang yang belum sempurna akalnya. Jadi akal lagi yang diminta di sini, pakai akal. Karena Allah itu bangga dengan akal pikiran kita. Bukan sedikit jawabannya sholat, jawabannya puasa, ya jawabannya amalkan bacaan ini, bacaan itu, tidak. Tapi dengan melaksanakan doktrin solusi yang jelas ini loh dalam Al-Quran, yaitu pakai akal. Seperti dalam surat An-Nisa tadi, ayat 5. Dan janganlah kamu serahkan pada orang yang belum sempurna akalnya. Harta mereka akan zong nanti. Nah, itu. Karena Allah tahu yang belum bisa mikir, nggak bisa mikir, nanti bahaya. Akan zong. Orang yang belum sempurna akalnya itu yang belum dewasa dan tidak bisa membedakan antara baik dan buruk. Tidak bisa mengatur harta bendanya. Jadi kalau ada orang yang tidak bisa mengatur harta bendanya, jangan-jangan dia tidak punya akal. Jangan-jangan punya akal tapi tidak dipakai. Jangan-jangan punyanya cuma baper, emosi. Nah, karena kebanyakan makan kalori. Ya kan? Oke.